Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fitriansyah dari kelas TKPIP nomor urut 27. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 3. Pernahkah kalian melakukan suatu amal ibadah kemudian menunjukkan kepada orang lain, baik melalui media sosial ataupun secara langsung dengan masuk agar mendapat pujian? Atau pernahkah kalian bersedekah dengan maksud agar mendapatkan pujian? Atau pernahkah kalian bersedekah kemudian menghendaki diumumkan secara terbuka oleh panitia pembangunan masjid? Jika kalian pernah melakukan, maka berhati-hatilah, karena bisa jadi amal tersebut sia-sia. Sebab ada sifat sumah dan di dalam hati kebanyakan manusia suka mendapatkan pujian, hanya sedikit yang mampu beramal secara ikhlas, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menerima amal yang dilakukan dengan ikhlas. Menghindari sifat hidup berfoya-foya. Kebanyakan manusia memiliki cenderung terhadap uang dan harta melimpah, meskipun ada manusia yang tidak begitu tertarik harta duniawi. Mereka berlaku zuhud dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Jenis manusia seperti ini jumlahnya sangat kecil secara kodrat alamiah. Manusia memang memiliki tabiat mencintai harta, dan saat uang dan bertanya melimpah, perilakunya bisa berubah menjadi lebih konsumatif. Ia akan mudah membuat keputusan untuk membeli barang-barang mewah meskipun barang tersebut kurang begitu penting bagi diri dan keluarganya. Sesungguhnya gaya hidup seperti itu susah, karena termasuk kategori menghamburkan harta, pemborosan, dan berfoya-foya. Berfoya-foya merupakan pola pikir, sikap, dan tindakan yang tidak seimbang dalam memperlakukan harta. Harta merupakan cobaan bagi pemiliknya. Jika harta digunakan untuk baik, maka harta bisa bermanfaat baginya. Contoh perilaku tabdzir dan israf. Berikut ini beberapa contoh perilaku tabdzir dan israf dalam kehidupan sehari-hari. Contoh tabdzir dan israf adalah makan dan minum. Seseorang mengambil banyak makanan dan minuman pada suatu acara tasyukuran. Ia takut tidak mendapatkan bagian tanpa sama sekali. Mempertimbangkan daya tampung perut, akhirnya ia tidak sanggup menghabiskan makanan dan minuman tersebut. Contoh tabdzir dan israf dalam perbicaraan. Berkata-kata yang tidak penting dan tidak perlu, baik secara langsung bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk bertemu dengan lawan bicara ataupun melalui media elektronik, termasuk media sosial. Contoh lain misalnya menggunakan kuota internet untuk media sosial, searching, dan chatting, hal-hal yang tidak perlu. Dampak negatif sifat hidup berfoya-foya. 1. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi melakukan akhirat. 2. Menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. 3. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis. 4. Berpotensi menimbulkan sifat kikir. Dan cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. 1. Membelanjakan harta sesuai dengan skala prioris kebutuhan. 2. Membiasakan bersedekah dan membantu orang lain. 3. Bergaya hidup sederhana. 4. Selalu bersyukur. 5. Bertindak selektif dan terencana. Bersikap rendah hati. 2. Menghindari sifat riya dan sumah. Secara bahasa, sumah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sumah yaitu memberitahukan atau mendengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Sedangkan riya secara bahasa berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, riya yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Riya dan sumah merupakan sifat tercela yang menyebabkan amal ibadah menjadi sia-sia. Sifat riya dan sumah bisa muncul pada diri seorang pada saat melakukan ibadah ataupun setelah melakukan. Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa riya termasuk
syirik khafi, yaitu syirik yang samar dan tersembunyi. Hal ini karenakan sifat riya terkait dengan niat dalam hati, sedangkan isi hati manusia hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Meluruskan niat. Semua amal tergantung kepada niat. Apabila niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diterima amal tersebut. Sebaliknya apabila ada keinginan agar dipuji oleh orang lain, maka akan sia-sia. Oleh karenanya sangat penting meluruskan niat sebuah melakukan amal ibadah. 2. Menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan manusia sering melupakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beranggapan bahwa harta dan kedudukan yang diperoleh merupakan hasil karya kerja kerasnya. Anggapan seperti inilah yang memicu sifat riya dan sum'ah. Padahal semua itu adalah amanah dan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia merupakan makhluk lemah dan pernah keterbatasan. Tak mungkin ia dapat menyelesaikan semua masalah tanpa bantuan pihak lain. Posisinya sebagai makhluk yang lemah mengharuskan berdoa memohon pertolongan darinya, termasuk mohon kekuatan agar terhindar dari sifat riya dan sum'ah. 4. Memperbanyak rasa syukur. Pada baik hakikatnya setiap amal ibadah yang dilakukan oleh seseorang merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah seharusnya kita bersyukur kepadanya. Dengan sering mengungkapkan syukur ini, kita tidak akan berharap mendapatkan pujian dan orang lain. Jangan sampai kita pamer ibadah hanya karena ingin memperoleh banyak teman atau agar memperoleh jabatan tinggi. Ingatlah bahwa pujian dari teman atau agar memperoleh jabatan tinggi, ingatlah bahwa pujian dari manusia hanya pujian, semua bersifat sementara dan ada maksud tertentu. 5. Memperbanyak ingat kematian. Kehidupan di dalam hanya sementara, sedangkan akhirat kekal abadi. Pujian di manusia tidak punya arti apapun dan tidak mungkin menjadi sebab diperolehnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru pujian dari manusia berpotensi membuat kita lalai dan menjerumuskan ke neraka. 3. Menghindari sifat takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong, merasa lebih kuat, lebih hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kesalahan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Dianggap tidak ada gunanya dan tidak mau menerima saran dari orang lain. Takabur termasuk penyakit hati yang sangat benci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat seorang ingin terus-menerus menunjukkan kehebatannya. Sifat takabur akan berdampak negatif bagi kehidupan seseorang di antaranya. 1. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. 2. Dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. 3. Mata hatinya terkunci dan memperoleh hidayat kebenaran. 4. Mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat. 5. Dimasukkan ke dalam neraka. Menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. 2. Menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. 3. Berusaha selalu menghargai orang lain. 4. Bersifat rendah hati, tawadu. Menghindari sifat hasad. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kelebihan masing-masing. Seorang yang memiliki banyak kelebihan berarti tanpa kekurangan. Demikian pula sebaliknya, seorang yang banyak kekurangan bukan berarti tanpa kelebihan. Ini yang sempurna. Ketidakmampuan dalam mengelola kekurangan, berlebihan dan menunjukkan kelebihan akan berakibat munculnya hasad.